Sebelum videonya, assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pelindungan Kreditor dan Debitur dalam Kepailitan. Yang pertama kami mengawal perlindungan kreditor dan debitur dalam kepailitan. Perlindungan umum terhadap kreditor terjadi ketika perjanjian antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik. Persoalan ini tidak hanya terbatas pada penemuan bakal kreditor atas pembayaran utang oleh kreditor, namun didasarkan adanya kepastian waktu pembayaran pada kasus utang piutang. Bahkan debitur pailit yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan penempatan dalam praktek. Bahkan yang dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada debitur, karena setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitur akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang ada padanya, dengan konsekuensi segala kepentingan akan diwakili oleh seorang kreditor yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Maka kreditor dalam proses penagih utang, adanya perubahan seperti UU KPKPU cenderung semakin melindungi kepentingan kreditor, dan kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dengan persyaratan terhadap dua kreditur atau lebih, dan ada tagihan kepada satu kreditur. Proses perdamaian juga dapat ditentukan oleh kreditur serta terbukanya peluang untuk membatalkan terbitnya suatu putusan pernyataan pailit diharapkan agar harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali semua utang debitur secara adil dan juga merata serta berimbang, atau jasa penuntut umum untuk kepentingan umum. B. Keseimbangan perlindungan kreditur dan debitur dalam kepailitan. Keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur dalam kepailitan adalah prinsip penting yang harus dijaga agar proses kepailitan berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Dalam konteks hukum, keseimbangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa yang pertama, kreditur mendapatkan haknya secara adil, dan yang kedua, debitur tidak diperlakukan semena-mena. Upaya untuk mencapai keseimbangan ada 4. Yang pertama, regulasi yang adil dan komprehensif. Yang kedua, peran pengadilan niaga. Yang ketiga, peran kurator. Yang keempat, mekanisme PKPU. Tantangan dan dalam praktik. Yang pertama, ada penyalahgunaan proses kepailitan. Kreditur dengan niat buruk dapat memanfaatkan proses pailit untuk menghukum debitur, meskipun utang tersebut masih dapat dinegosiasikan. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam pengawasan. Dalam beberapa kasus, pembagian hasil likuidasi harta pailit tidak dilakukan secara transparan, yang dapat merugikan kreditur atau debitur. Yang ketiga, masalah ekonomi dan sosial. Proses kepailitan dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi debitur, terutama jika ia memiliki tanggungan karyawan atau masyarakat yang bergantung pada usahanya. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.